nyalakan loncengnya dan tekan subscribe. Tabunal kafit, wasadana kafit, wajadana kafit, ikuti kafit kafanal kafit, waniknal kafit. Alhamdulillah. Teman-teman, ini video selanjutnya. Dadah guys, selamat lihat video Kineta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini kita ketemu lagi pada acara belajar hukum bersama. Kita hari ini akan membahas terkait restoratif justice. Kalau kita bicara restoratif justice, maka kita lebih dahulu berbicara tentang pengertian-pengertian dari restoratif justice tersebut. Pengertian restoratif justice itu secara sederhana itu adalah pemulihan keadilan. Secara umum pengertian restoratif justice bisa dibagi dua, yaitu pengertian secara konsep dan yang kedua adalah pengertian secara teknis. Kalau kita bicara pengertian secara konsep, maka kita akan berbicara terkait dengan apa itu restoratif justice. Pengertian restoratif justice terkait pada konsep adalah pemulihan keadilan dengan tidak menitik beratkan kepada penghukuman. Jadi pemulihan keadilan dari kedua belah pihak dengan tidak menitik beratkan kepada penghukuman, seperti itu. Kemudian kalau kita bicara secara teknis, itu adalah penyelesaian perkara dengan mempertemukan antara pelaku dan korban. Nah, disinilah akan dicari ketemunya di antara pelaku dan korban. Itu pengertian secara teknis dan secara konsep. Kemudian kalau kita bicara restoratif justice, itu pada saat ini kita apakah di Indonesia itu sudah ada restoratif justice tersebut? Secara legal formal itu apakah sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang restoratif justice tersebut? Maka kita secara legal formal sementara ini di Indonesia tentang hukum yang menerapkan sistem restoratif justice tersebut ada baru pada tataran hukum peradilan anak terkait dengan undang-undang peradilan anak. Di situ baru kita ada tataran tentang restoratif justice tersebut. Kemudian seperti kita lihat pada peradilan anak itu ada yang namanya diversi yang dilakukan mulai dari tingkatan penyidik, kemudian penuntutan sampai dengan di sidang pengadilan. Kenapa di dalam peradilan anak tersebut ada restoratif justice? Jadi begini, ketika suatu tindak pidana itu terjadi, baik itu pelaku atau korban itu ada anak atau anak di bawah umur, yang terpenting dari peraturan tersebut adalah bagaimana mengutamakan kepentingan anak tersebut. Itu yang paling utama, yang pertama kali. Di dalam sistem diversi di dalam hukum peradilan anak itu ada 3 diversi. Yang pertama adalah di mana korbannya itu adalah orang dewasa, pelakunya anak. Yang kedua itu adalah korbannya itu anak, pelakunya anak. Yang ketiga korbannya anak, pelakunya orang dewasa. Nah, disinilah butuh atau pentingnya diversi, karena kita memberikan ruang kepada kepentingan anak tersebut yang menjadi korban ataupun pelaku. Nah, di Indonesia itu baru secara legal formal itu ada pada sistem undang-undang sistem peradilan anak tersebut. Kemudian terkait dengan restoratif justice tersebut itu adalah suatu the new paradigma crime in the world. Jadi paradigma baru hukum pidana di dunia. Asal mula restoratif justice tersebut itu diperkenalkan oleh Albert Eagles. Ketika itu banyak sekali korban-korban dari tindak pidana tersebut tidak diperhatikan oleh undang-undang atau peraturan tersebut.
hanya mengedepankan bagaimana penghukuman terhadap pelaku atau tersangka. Jadi begini, di hukum itu dibagi menjadi 3 tahapan hukum itu. Perkembangan hukum maksud saya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum primitif, yang kedua hukum transisi. Ini menurut sosiologi hukum ya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hukum primitif, yang kedua adalah hukum transisi, yang ketiga adalah hukum modern. Di dalam hukum modern itu dibagi menjadi 2, hukum klasik dan hukum modern itu sendiri. Nah, di dalam hukum klasik itu ada namanya keadilan retributif, di mana keadilan retributif itu adalah keadilan bagaimana cara menghukum pelaku atau tersangka atau terdakwa tindak pidana tersebut, tapi tidak memperhatikan bagaimana korban, bagaimana keadaan daripada nasib korban tersebut. Itu yang pertama. Atau di dalam hukum pidana itu ada istilahnya lex talionis atau hukum balas dendam. Nah, di sini hukum balas dendam di sini itu hanya memberikan hukumnya seberat-beratnya kepada tersangka atau pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Kalau kita ambil contoh misalnya ada seorang perempuan diperkosa laki-laki. Di sini kalau kita masih menggunakan hukum retributif, maka kita bagaimana menghukum tersangka atau pelaku tersebut seberat-beratnya, tapi tidak memperdulikan bagaimana nasib daripada korban tersebut, apa secara psikologi dia merasa tertekan atau mungkin dalam keadaan depresi atau mungkin terasing atau mungkin diasingkan atau mungkin dipandang rendah oleh orang lain, itu tidak dipikirkan. Namun di dalam restoratif justice tersebut hal tersebut dipikirkan, sehingga ada yang namanya sistem reparasi atau permintaan maaf dari tersangka kepada korban. Paling tidak itu bisa mengurangi beban daripada korban tersebut. Kalau misalnya kita tahu bahwa pasti korban akan dendam kepada pelaku. Namun ketika pelaku secara ikhlas, secara benar-benar dia itu minta maaf ke kekilafannya, kesalahannya, sedikit banyak korban akan menerima atau mungkin bisa mengurangi beban yang dimiliki oleh korban. Itu yang pertama. Yang kemudian pelaku, kalau misalnya nanti korban itu perlu pendampingan psikologi, psikiater, maka biaya itu akan dibayar kepada pelaku tersebut. Kalau tidak ada perubahan di dalam RUU atau rancangan undang-undang pidana sekarang itu ada juga di dalamnya restoratif justice tersebut. Di dalam restoratif justice tersebut ada 3 sistem restoratif justice untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Yang pertama adalah keadilan bersifat korektif, kemudian keadilan yang bersifat restoratif, dan keadilan yang bersifat rehabilitatif. Kalau keadilan yang bersifat korektif itu keadilan yang diberikan kepada tersangka atau pelaku, di mana dia harus mendapatkan pembalasan atau mendapatkan hukuman terkait dengan perbuatan tersebut, harus mendapatkan koreksi, mendapatkan perbaikan yang baik dari perbuatan tersebut, sehingga pelaku tersebut menyadari akan perbuatan tersebut dan sebisa mungkin untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian keadilan restoratif itu adalah keadilan yang diberikan kepada korban atau victim di sini, agar hak-haknya mereka atau mungkin jiwa mental mereka dikembalikan lagi, hak mereka yang menjadi miliknya dikembalikan lagi kepada korbannya tersebut. Yang ketiga adalah keadilan rehabilitatif, itu diberikan kepada pelaku dan juga kepada korban, di mana kalau diberikan kepada pelaku dia akan dikembalikan haknya sebagai orang setelah dia menyadari akan kesalahan tersebut, dan kepada korban dia akan dikembalikan hak-haknya yang telah dirampas oleh pelaku tersebut. Jadi ada 3 keadaan tersebut. Kemudian tahun 1977 itu kan oleh Albert Ikhlas itu kan diperkenalkan, dikritisi sistem peradilan yang ada di Eropa, karena banyak sekali hanya menekankan kepada keadilan retributif,
sama sekali tidak mementingkan bagaimana nasib dari korban tersebut, sehingga tahun 77 tersebut dikritisi. Kemudian di tahun 1982, di mana Indonesia sampai saat ini masih menggunakan hukum pidana peninggalan kolonial, itu di negeri Belanda itu sudah mulai merubah dengan adanya rechterlijke pardon. Rechterlijke pardon itu adalah pemaafan hakim. Di dalam undang-undang tersebut ada pemaafan hakim. Jadi di mana apabila ada suatu perkara, dalam hal ini perkara-perkara yang tidak signifikan ya, bukan perkara besar maksud saya, itu ada hak dari hakim untuk memberikan maaf kepada tersangka atau terdakwa. Namun tetap dinyatakan bersalah, namun terdapat pemaafan hakim setelah ada penyelesaian perkara tersebut di pengadilan tersebut, seperti itu. Jadi perkara-perkara yang tidak bersifat signifikan itu bisa diselesaikan tanpa harus tanpa harus dipenjara, intinya seperti itu. Bahkan di Eropa Barat itu sejak tahun 1990 maksud saya, itu sudah mengenal namanya penghukuman atau memberikan hukuman kepada para terdakwa yang melakukan tindak pidana tapi tidak signifikan atau mungkin tidak pidana seperti penipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Itu dengan hukuman terpaksa apabila dilakukan dengan hukuman penjara, maka di sana ada istilahnya semi distension dan weekend distension. Semi distension itu adalah hukuman yang diberikan kepada hakim, kepada terdakwa atau terpidana. Di sini itu adalah dia akan masuk penjara mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi dia akan keluar untuk beraktivitas seperti biasa, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya weekend detention, di mana tersangka, terdakwa atau terpidana tersebut akan masuk ke penjara itu sekitar pukul malam Jumat, malam Sabtu pukul 12 malam, kemudian keluar lagi malam Senin pukul 12, seperti. Jadi sampai di sini dulu kita membahas terkait dengan restoratif justice. Semoga rekan-rekan atau bapak-bapak ibu-ibu bisa memahami sedikit penjelasan dari kami. Terima kasih. Sampai ketemu kembali pada acara belajar hukum bersama. Jangan lupa share untuk perkembangan channel kami. Bantu kami untuk berkembang channelnya. Silakan share ke teman, saudara, dan siapapun juga agar channel kami berkembang dan kita semakin bisa saling belajar di dalam acara belajar hukum bersama ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.